Beliau punya ruko berjejer dengan toko-toko orang, kedai-kedai masyarakat yang lain. Kebakaran, Pak. Kebakaran. Semua ruko dan tempat kedai itu hangus, habis. Ruko dia tidak kebakaran. Karena dia dapat kabar rukonya tidak kebakar, dia katakan alhamdulillah. Semenjak itu dia tak berhenti menghukum dirinya baca istighfar sampai dia wafat. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati? Alhamdulillah. Sehat kantong? Alhamdulillah. Sekarang ini banyak orang sensitif, sensitif. Asal senyum kita di SPBU marah deh. Pikirnya ngejek. InsyaAllah sehat-sehat selalu, insyaAllah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pasal 9 dan 10 udah kita bahas kemarin ya. Ini tentang perbedaan amal. Jadi setiap orang itu punya amal yang berbeda-beda. Sehingga ketika Allah kasih kita Allah berikan kepada kita satu kesempatan beramal, taklah boleh ada rasa bangga dalam diri, apalagi merasa ibadah lebih hebat daripada ibadah orang lain. Ada pertanyaannya begini Bapak Ibu. Hari Jumat surah apa yang harus dibaca? Surah Al-Kahfi. Benar enggak itu? Betul, betul. Hari Jumat kita disuruh baca surah Al-Kahfi. Tapi nanti akan jadi bahaya pemahamannya jika tertanam dalam pikirnya satu-satunya surah yang bagus dibaca hanya surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kalau dikatakan baca Al-Kahfi bagus di hari Jumat, bagus. Pemahamannya sampai di situ bagus. Khawatir ketika nanti masuk di alam bawah sadarnya, satu-satunya surah yang paling bagus dibaca di hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Sehingga kalau dia baca Al-Kahfi, teman di samping baca Yasin, dia akan tegur tuh teman. Jangan Yasin, Al-Kahfi. Tidak ada baca Yasin, Al-Kahfi. Di sini bahayanya. Nah, dia baca surah Al-Kahfi, kemudian ada teman di sebelahnya tidak baca, dia begitu. Sekali-sekali mungkin terlalu. Lalu ketika dia baca Al-Kahfi, teman di sebelahnya tertidur, langsung dalam pikirnya, saya lebih baik daripada dia. Saya baca Al-Quran, dia tidur. Itu tak bagus. Baca Al-Kahfinya bagus, tapi ketika ada rasa saya lebih baik dari dia, dia tidur. Lalu awak baca Quran, setiap huruf itu 10 kebaikan. Apalagi hari Jumat baca Al-Kahfi, berlipat-lipat kebaikannya. Itu yang bahaya. Dia baca surah Al-Kahfi, kemudian dia katakan ke orang, jangan baca surah yang lain kecuali surah Al-Kahfi. Itu bahaya di situ. Jadi tanawatil ajnasil a'mal, ini harus kita akui, amalan itu beragam. Ada memang orang baca surah Al-Kahfi, lalu Pak Ustaz, bukankah orang yang baca Al-Quran itu lebih baik daripada orang yang tidur? Siapa bilang? Jika dia tidurnya itu adalah tidur yang memang Allah ridhoi, kan bahasa gitu. Gimana Allah ridho dengan tidurnya? Mungkin sebelum dia ke masjid tadi, dijaganya maknya lagi sakit, dia rawat maknya di rumah.
tak sempat dia istirahat. Satu malaman dia tak tidur, menjaga emaknya. Ketika mau waktu sholat Jumat, emaknya bilang, udah nak, biarkan emak sendiri di sini, berangkatlah engkau sholat Jumat. Kata emaknya, satu malaman dia tak tidur karena merawat emaknya. Masuk masjid tertidur dia. Kita baca Al-Quran, lalu kita katakan saya lebih baik daripada dia. Betul tak itu? Salah. Itu dia. Kenapa bisa begitu? Tanawwatil ajnasil a'mal. Amal itu beragam. Jadi kalau Allah kasih kita peluang bekerja, beramal, satu amalan yang kita buat, taklah kita katakan amalan inilah yang paling baik. Keluar kita dari masjid, kemudian kita lihat ada orang duduk tenang dia di depan rumahnya, lalu kita komentari, tengok tuh rumah dokek Mama Soji, pindah ke Soji, munafik. Itu bahaya tuh, bahaya tuh. Apakah kita yang ke masjid ini mengatakan dia itu munafik lebih baik daripada dia yang duduk di depan rumah itu yang mengatakan orang yang ke masjid itu orang baik? Jadi tak boleh. Itu yang pesan oleh Imam Ibn Athaillah. Ini kan pesan beliau ya. Benar tak pesan beliau nih? Insya Allah benar. Kalaupun salah, dimaafkan salah. Nah ini bentuknya kemarin Pak kita bahas. Ini kita ulang-ulang kaji sedikit ya. Nah ini. Contohnya nih, ada orang yang tidak bisa tidur, ada yang tidak berdoa, dia hanya menangis. Ini contohnya di Padang Arafah yang kemarin udah kita kasih contoh. Orang kalau di Padang Arafah itu banyak berdoa. Kenapa? Karena doa di Padang Arafah pasti mustajab. Ternyata Fudail bin Iyad itu tidak berdoa dia di Padang Arafah. Menangis dia. Orang lain berdoa, dia nangis. Kira-kira kalau ini kejadian di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kita, pasti akan ada komentar. Bukan disuruh nangis sekarang disuruh doa. Kan begitu. Jangan nangis, doa. Apa nangis-nangis? Cengeng. Kenapa? Karena memang dituntut ketika itu berdoa di Padang Arafah lagi. Tapi Fudail bin Iyad tidak berdoa dia. Kok bisa? Karena dia merasa malu ketika itu berdoa, karena dosanya begitu banyak kepada Allah. Tak sanggup dia meminta kepada Allah, berat tangannya karena dia mengakui dosanya begitu berat. Dan itu kejadian. Kalau kita misalkanlah yang lain, misalkan yang lain. Orang masuk masjid, sholat sunnah qobliyah semua, sholat sunnah qobliyah. Dia datang sebelum azan, duduk dia di pinggir. Azan berkumandang, selesai azan, orang semua sholat sunnah, tapi dia tidak sholat sunnah. Kita tengok dia berdoa aja dia, tidak sholat sunnah, tapi doa aja. Yakin saya akan ada yang orang komentar, apa doa? Aku sholat sunnah qobliyah, tidak doa dong, sholat sunnah. Kan begitu, akan dimarahi itu. Tapi apakah orang yang berdoa dan orang yang sholat itu lebih baik orang yang sholat dengan orang yang berdoa? Nah, itu nanti kajiannya tentang ini, tanawwatil ajnasil a'mal. Kemudian ada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Semenjak dia ucapkan alhamdulillah, tak berhenti dia beristighfar seumur hidupnya. Ini contohnya kemarin kita kasih kan. Ini dari seorang ulama namanya Siri al-As-Sikti. Beliau punya ruko berjejer dengan toko-toko orang, kedai-kedai masyarakat yang lain. Kebakaran Pak. Kebakaran. Semua ruko dan tempat kedai itu hangus, habis. Ruko dia tidak kebakaran. Karena dia dapat kabar rukonya tidak kebakar,
dia katakan alhamdulillah. Semenjak itu dia tak berhenti menghukum dirinya baca istighfar sampai dia wafat. Memang rasa-rasanya itu biasa, Pak. Biasa kan? Ada terjadi kebakaran, habis itu kebakar rumah semua orang, ada rumah seseorang yang tidak kebakar. Yang tidak kebakar nih akan berkata alhamdulillah. Tapi kenapa Siri As-Sikti ini dia menghukum dirinya? Karena dia punya prasangka, bagaimana aku bisa mengucapkan alhamdulillah sedangkan toko-toko yang lain hangus terbakar. Tak sopan rasanya, tak baik rasanya. Sampai dalam begitu gajinya. Kemarin pun ada itu di TV kan, semua kebakaran, tapi ada satu rumah makan yang nggak kebakar. Nah, karena ceritanya rumah makan itu setiap Jumat dia bersedekah, bukan rumah makannya ya, yang punyanya. Kalau rumah makannya bersedekah itu